Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dias Tommy, mengajar di SMPN 8 Kota Tangerang, mengajar di kelas 12 Mekatronika, jurusan Teknik Mekatronika, mata pelajaran Teknik Kontrol Sistem Mekatronik. Pada kesempatan kali ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2021 dengan materi penggunaan timer counter pada PLC. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan dan mohon masukannya agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik Pak. Ya, untuk pertanyaan kali ini ada yang tidak masuk? Masuk semua Pak. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kita kali ini, alangkah baik kita berdoa. Berdoa menurut agama dan tema masing. Silakan untuk doa bisa dipimpin oleh Angga. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, ini akan saya instruksikan ya. Jadi untuk kali ini sebenarnya kita lebih banyak untuk bermain dengan simulasi ya. Jadi nggak seperti kemarin. Kalau kemarin kan kita tidak terlalu banyak simulasi. Kalau ini kita lebih banyak ke simulasi. Jadi di sini saya harapkan siapkan peralatan yang dibutuhkan ya. Pastikan smartphone kalian tetap aktif ya. Laptop juga dalam on. Berikut juga dengan jaringannya. Jadi tolong dijaga jaringannya, jangan sampai jaringannya itu turun atau putus atau keluar nanti dari Google Meet ini ya. Setelah itu pastikan juga lingkungan kalian juga aman ya. Jadi jangan sampai terganggu dengan suara-suara berisik ya. Supaya kita tidak pembelajaran kita ini lancar dan sesuai yang kita harapkan ya. Lalu di sini untuk pertemuan kali ini kita gunakan software CX Program ya. Jadi kalian bisa install CX Program di laptop kalian masing-masing ya. Dan CX Program ini sudah ada di link yang saya berikan di WA grup, sudah saya berikan linknya, kamu tinggal download saja seperti itu ya. Jadi CX Program ini satu set, ada CX Designer, ada CX Office dan tutorial ada semua di situ. Jadi nanti kita pakai adalah CX Program dan CX Design untuk mendesain simulasinya. Seperti itu. Jelas? Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Lutfi. Ini buat pembelajaran selanjutnya pakai software yang sama atau software yang lain juga yang lain ini buat prakteknya? Ya, untuk pelajaran PLC, karena kita ini ngebahas dengan PLC, kita hanya memakai program CX Program saja dan CX Designer. Jadi mungkin selama 4 pertemuan ke depan kita akan memakai simulasi ini, CX Program dan CX Designer. Jadi tolong di laptop kalian itu harus ada dan terinstall ya CX Program dan CX Designer. Jadi itu. Dan juga untuk simulasi fluid sim-nya juga jangan lupa. Ya. Itu. Oke, ada lagi mau tanyakan? Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang mau tanyakan? Angga mau tanyakan? Silakan, kalian bertanya sebelum kita mulai. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Laptop saya nggak bisa diinstal CX Program, Pak. Jadi gimana solusinya? Itu dia pakai Windows apa dia, Esa? Pakai Windows 7. Windows 7, nggak diinstal? Ya. Oh, oke. Mungkin nanti diinstal ulang aja Windows-nya. Biasanya kalau misalkan nggak bisa CX Program itu dari Windows-nya yang ada sedikit korup atau nggak support untuk CX Program. Nanti akan saya bantu nanti. Ya, selesai Google Meeting ini akan saya bantu pakai Ultra Fiber. Jadi siapkan aja nanti program laptopnya dan Ultra Fiber nanti akan saya bantu untuk install. Seperti itu. Baik, Oke, Pak, ada lagi? Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan?
sebelum kita mulai? Izin pengertiannya Pak. Ya, silakan. Kalau Bagaimana? nanti di pertengahan pelajaran saya keluar Google Meet, itu jaringannya lagi kurang bagus Pak. Ya, oke. Jadi kalau misalnya nanti kamu tiba-tiba keluar, ya silakan kamu nanti di WA grup kamu bisa konfirmasi. Ya, nanti saya juga akan buka WA grup ya. Jadi nanti ketahuan nih keluarnya kenapa. Jadi jangan sampai ketika Google Meet ini berlangsung kamu tiba-tiba keluar nggak ada izin atau apa. Ya, jadi nanti kamu izinnya di WA grup. Nanti akan saya konfirmasi seperti itu. Oke, ada lagi tanyakan sebelum kita mulai? Terima kasih Pak. Nggak ada. Oke, kita masuk ke pelajaran ya. Ya, oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang PLC, ya. Juga sudah dibahas tentang program dasar PLC, ya. Jadi apa ada yang mau tanyakan tentang program kemarin? Belum ada. Boleh Pak saya? Ya, Lutfi, ada yang mau tanyakan? Buat program dasar kontak dasar leader PLC itu apa aja ya Pak? Selain load. Coba diulang coba, agak kurang jelas suaranya. Saya masih belum paham materi yang minggu kemarin. Program dasar atau kontak dasar leader PLC itu apa aja selain load itu? Oke, lain bagus. Ada yang bantu jawab? Silakan. Saya Pak, Ya, silakan apa? jadi pada program kontak dasar leader PLC kan ya, itu ada load, itu in, or, out, dan satu lagi itu saya lupa Pak. Oh ya, kalau nggak salah N kayak gitu loh Pak. Kalau nggak Ya, terjadi. ada yang mau bantu tadi? Coba diulang lagi coba. Tadi gimana jawabannya? Jadi pada program kontak dasar PLC leader PLC itu ada load, in, or, out, dan satu lagi itu kalau nggak salah sih N. Ya. Jawabannya bagus untuk Alpha. Jadi itu ya Lutfi ya. Jadi tadi ada kontak load, N, or, out, dan terakhir kontak N. Seperti itu. Oke Pak, makasih. Oke, jelas? Ya. Jelas Pak. Ada lagi mau tanyakan? Ya, Angga mau tanyakan? Saya juga masih kurang paham Pak sama cara mengoperasikan seperti counter atau enggak timer seperti itu Oke. Pak. Ya, oke. Kita bahas nanti ini ya. Jadi untuk materi kali ini kita akan bahas timer dan counter. Ya. Untuk materi yang minggu lalu sudah jelas berarti ya. Jadi materi minggu lalu masih pemrograman dasar, ya. Lalu nanti setelah timer counter ini kita masuk ke materi pengawatan. Jadi PLC ini kita harus ada pengawatannya juga, pengawatan listriknya seperti apa. Jadi kontak input dan kontak output seperti itu. Ya. Oke, kita mulai saja ya. Oke, sudah tampil semuanya? Sudah. Sudah tampil? Sudah jelas? Sudah. Jelas ya? Oke, jadi kita akan bahas kali ini adalah program rangkaian timer dan counter pada PLC. Jadi hanya sebatas rangkaian menggunakan timer dan rangkaian menggunakan counter. Adapun tujuannya adalah, jadi ini tujuannya. Jadi nanti kita akan berdiskusi secara kelompok ya. Dengan harapan kalian bisa menerapkan program rangkaian timer counter dengan PLC menggunakan bahasa leader. Jadi kita gunakan bahasa leader ya dengan baik. Yang kedua, menjalankan program rangkaian timer counter dengan PLC menggunakan bahasa leader. Ya, jadi kita menjalankan juga, saya menerapkan itu juga menjalankan juga. Lalu berikutnya, kita hanya sebatas mensimulasikan program rangkaian timer counter dengan PLC menggunakan bahasa leader dengan benar. Lalu yang keempat, mensimulasikan cara kerja lampu lalu lintas atau lampu traffic light dengan program rangkaian timer counter PLC menggunakan bahasa leader dengan benar. Jadi ini tujuan pembelajaran kita kali ini, ya. Dan di diskusi kali ini nanti akan saya buat poin nilai, ya. Jadi kalian nggak cuma diskusi aja, jadi ada poin nilainya, ya. Jadi masing-masing siswa nanti ada poin nilainya, seperti itu. Ini akan saya catat untuk masukan dari nilai raport.
Seperti itu. Oke, sampai sini dipertanyakan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini ada gambar yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, silakan. Gambar kiri kira gambar apa nih? Kalau mau jawab silakan. Saya Pak, yang kiri, Kota PLC Omron, Pak. yang kiri gambar PLC Pak. Gambar PLC Pak, untuk Ya. aplikasikannya di lalu lintas. Oke. Jadi yang kiri ini gambar PLC CP Pak. PLC. Terus sebelah kanan bedanya apa nih? Kiri dan kanan. Beda jenisnya Pak kayaknya Pak. Yang ini yang mode yang satu-satuannya, yang satunya lagi yang udah full. Kayaknya yang kanan itu deh Pak, kayak rangkaian penerapan gitu Pak. Kayak biasanya di panel, kayak gitu Pak. Kalau yang kiri apa kiri? Modulnya yang kanan modul. Yang kanan modul. Yang kiri? Yang kiri kayaknya PLC yang disertai input sama outputnya Pak. Ya. Jadi yang kiri ini hanya PLC-nya saja. Lalu yang kanan ini PLC berdasar input dan outputnya. Ya. Yang kanan ini sudah agak sedikit jelas nih. Ini ada lampu merah, kuning, hijau. Jadi buat aplikasi traffic light-nya seperti itu. Ya. Oke. Terus perhatikan yang gambar di bawah ini. Ya, ini gambar apa nih? Kira-kira? Simulasi lampu lalu lintas. Penempatan Pak. Ya, ini perempatan ya. Perempatan ini ada lampu traffic light-nya dan ini lampunya ini pasti dia berurutan ya. Lampu urutannya adalah lampu merah, kuning dan hijau. Mungkin nggak kira-kira merah, kuning, hijau ini nyala bersamaan di empat-empatnya ini? Mungkin nggak? Enggak deh kayaknya Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Jadi di sini ada jeda waktunya. Nah, maka dari itu nanti kita diskusikan nih cara membuat atau cara memprogram lampu traffic light, lampu lalu lintas ya, merah, kuning, hijau, kuning, merah, agar lampu ini ya bisa kita terapkan di lampu jalanan. Kita akan diskusikan nanti seperti itu. Dengan menggunakan timer sebagai rangkaian dasarnya dan menggunakan counter sebagai hitungan waktunya. Karena nggak mungkin kan lampu traffic light ini dia hanya merah, kuning, hijau terus setiap hari. Dia biasanya kalau malam suka ada jeda waktunya kan. Misalkan jam 12 malam tuh, dia hanya nyala lampunya warna kuning aja kedap-kedip seperti itu. Ya enggak? Seperti itu ya. Iya Pak. Oke. Sampai sini dipertanyakan? Oke. Ada yang kan sampai sini? Kita bisa mulai untuk diskusi. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, sebenarnya cukup Pak. Cukup ya? Ya. Oke. Jadi kita mulai diskusi aja. Jadi kalian akan saya buat dua kelompok ya. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Jadi kelompok pertama ini nanti ada Alfa Rizky, Angga, Fadel, Adrian, dan Putri kelompok pertama. Kelompok dua ada Haris, Esa, Rivaldi, Agus, dan Hirkal. Jadi kita akan diskusi kelompok tentang materi, timer, dan counter. Ya, oke. Sebelum kita menjadi diskusi, saya mau tanya dulu nih kelompok satu untuk Alfa, Angga, Fadel, Adrian, dan Lutfi. Ya, apakah masih ada yang mau tanyakan sampai di sini? Silakan, tanyakan apa aja. Ini Untuk Alfa, Angga ya. tugasnya kelompok satu buat bikin program apa Pak? Ya. Ya. Oke, tanya bagus nih untuk Lutfi. Jadi kita diskusikan ya untuk membuat rangkaian untuk sementara untuk rangkaian timer dulu. Jadi nanti kalian buat rangkaian timer ya. Serah nih mau lampunya kedap-kedip atau lampunya flip-flop pakai dua lampu. Kamu buat dulu itu ya. Kamu diskusikan secara kelompok ya. Setelah timer sudah jadi, udah beres, baru kamu tambahkan dengan counter. Jadi nanti harapannya setelah nanti digabungkan jadi satu, kita bisa membuat lampu traffic light dengan aplikasinya seperti itu. Jadi ada tahap-tahapnya, ya seperti itu. Jelas ya kelompok satu ya? Ada lagi pertanyaan kelompok satu? Kita buat kelompok tadi ya, ada kelompok satu dan kelompok dua. Kelompok satu adalah Fariski, Angga, Fadel, Adrian, dan Lutfi. Kelompok satu dan kelompok dua itu ada
Haris, Esa, Rifadi, Agus, dan Irkal. Jadi nanti silakan kalian diskusi tentang penggunaan timer dan counter untuk aplikasi program lampu lalu lintas ya. Nah, di sini untuk kelompok 1 saya persilakan untuk kalian diskusi ya. Selain program lalu lintas, kamu juga diskusikan cara kerja dari timer, itu kamu diskusikan untuk kelompok 1 ya. Dan kelompok 2 nanti kamu diskusikan cara kerja counter. Jadi selain program lalu lintas yang sesuai dengan LKPD, kamu juga mendiskusikan cara kerja counter kelompok 2 dan kelompok 1 cara kerja timer. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Sebelum kita mulai diskusi, ada yang mau tanyakan? Nggak ada, Pak. Ada, oke. Kalau nggak ada, silakan kelompok 1 untuk memulai diskusinya. Silakan. Bro, Yuk, mulai. kita bikin program lalu lintas aja gimana? Kita diskusin aja kerja timernya. Boleh. Benar. Oke, buat nanti presentasi teks program sama teks desain biar si Fadel aja. Yaudah nanti kita bagi penggunaan timer aja bagaimana? Ya, dibagi gitu kan. Yang satu tuh pakai penunda waktu on. Nah, yang kedua tuh pakai timer penunda waktu off. Gitu. Ya itu apa, satu lagi sama yang buat timer buat lampu berkedip. Jangan lupa. Ya nanti apa ya, tinggal presentasi aja tentang pakai PowerPoint. Oke, diatur aja ya. Oke, itu kan gua udah siapin di cek program timer pakai buat penunda waktu on. Jadi ketika input ditekan, maka timer bisa dapat masukan buat menghitung. Nah, ketika timer aktif, maka lampu akan menyala. Itu gimana? Agak simpel nggak menurut lu? Oke, bagus sih itu. Berarti kalau timer sebagai penunda off, maka jadi sebaliknya ya. Ya, jadi awal mula kan lampu nyala tuh. Terus kalau pas inputnya ditekan, dia ntar dapat ini nyala nih, langsung ngitung si timernya. Nah, pas timer aktif, lampunya ntar mati gitu. Kalau untuk waktu timer berkedip, berarti cara kerja timer akan bergantian on off, kan lampunya bergantian. Iya, nanti dia bakal bergantian. Oke, ini kan udah gue catat. Dan tinggal gue bikin PowerPoint, nanti Adrian presentasi ya. Iya, gue presentasi. Oke, thank you. Halo, bagaimana? Terlihat ini? Ya Pak, terlihat. Lihat ya? Oke, lanjut ya. Kelihatan Pak. Oke, kita mulai dari awal dulu, ya. Nah, ini posisi awal cek program. Jadi di sini karena kita mau simulasi, ya. Ini kita pilih yang CP1E dan setting di sini CPU tipenya kita ganti yang NA karena kita akan gabungkan dengan cek designer. Kalau ini oke. Ini oke. Nah, perhatikan, misalkan kita mau bikin timer yang saya bilang tadi ya. Jadi push button satu ditekan maka lampu akan nyala. Jadi ini kotak NO-nya sebagai load awalan. Alamat input depannya apa angkanya? Ada yang masih ingat? Input berapa? 0.00. Ya, 0.00. Enter, kita namakan sini PB star misalkan ya. Oke. Lalu yang kedua sebagai inputannya untuk push button off. Ya, ini 0.0 itu timer 1. Kalau misalkan pakai 2 timer berarti pakai tim 001 berikutnya tim 02 seperti itu. Oke, jelas ya? Iya, Pak. Oke, ini untuk timernya. Sedangkan kita akan membuat simulasinya ya. Nah, simulasi pakai apa? Kita menggunakan ini. Cek designer. Nah, ini ada Omron. Biasanya dia ada di cek programnya. Nah, ini. Nah, cek desain ini biasanya satu akan menyambung otomatis nyambung dengan cek program. Nah, jelas ya, kelihatan semua di sini? Iya, Pak. Lihat udah. Kelihatan ya. Nah, untuk awalan kita klik file lalu new project. Kita namakan di sini misalkan timer lah, kayak timer biar nggak salah, ya.
Ini projectnya juga namain timer juga karena kita awal untuk membuat timer. Dan ini klik OK. Oke, ini oke. Nah, ini birunya hitam kan? Ya, Del. Udah. Udah deh, udah Oke. aman-aman. Kasih contoh. Ya, gerakannya seperti ini ya. Jadi nanti sebentar, di stop dulu. Gerakannya seperti ini. Jadi dia setelah tombol startnya ditekan, mengaktifkan koil K1, lalu timer 1 aktif, lalu kemudian lampu 1 atau lampu merah aktif. Terus ketika lampu 1 aktif, tadi kan dipicu oleh T1 kan ya. Terus T1-nya aktif, dia akan mengaktifkan timer T2. Ketika T2-nya aktif di sini, sebentar, terlalu cepat ininya simulasi. Nah, ketika T2-nya aktif ya, nah maka dia akan mengaktifkan lampu 2 secara bergantian. Jadi merah, kuning, hijau, hijau, merah, hijau, kuning, merah selama 10 kali, karena di sini counternya dikasih 10 ya. Terus setelah 10 kali selesai, maka akan standby di kuning. Kan lampu lalu lintas kalau malam itu dia akan standby di kuning terus. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Itu timernya waktunya bisa dilambatin kan kalau nggak salah. Bisa nggak ada kayak gitu? Sebentar. Ya, saya bantu sedikit. Ya, itu untuk simulasinya, dikeluarkan dulu simulasinya, klik Ya. simulation, lalu exit simulasi. Oh iya. Nah, kalau mau ganti waktunya, berarti kamu tinggal klik double di timernya, nanti kamu ganti tuh. Oh iya. Nah, itu diganti. Jadi Misalkan mau 10. itu lebih 10 itu malah lebih singkat. Oh, lebih singkat. Kalau mau 100. Oke, Pak. Oke, cukup ya untuk kelompok 1. Nanti bisa diperhatikan. Oke, kelompok 1 bisa cukup. Oh, oke. Siap, Pak. Ya, disiapkan untuk sanksinya ya. Terima kasih, Pak. Nah, oke. Program timer pada PLC. Timer adalah sebuah perintah perhitungan waktu sehingga dengan adanya perintah timer tersebut kita dapat menunda waktu, membatasi durasi, atau memberi jeda operasi suatu proses. Inspeksi visual atau visual inspection adalah salah satu metode NDT atau non-destructive testing yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi kondisi dan memberikan kualitas yang lebih baik dari material atau alat yang akan digunakan yang akan dilakukan uji evaluasi. Timer dipakai sebagai penunda waktu on. Sebagai contoh, terdapat satu pause button untuk mengaktifkan lampu di mana lampu akan menyala 5 detik. Setelah pause button ditekan, contoh programnya adalah sebagai berikut. Saat tombol on ditekan, maka internal relay W10
akan aktif sehingga kontaknya akan memberikan supply pada timer untuk mulai menghitung. Setelah mencapai hitungan detik, kontak timer akan aktif untuk menyambung output dengan alamat Q banding 100. W10 Akan standby di kuning. Ini counternya tuh. Nah, dia udah standby itu. Nih, kita lihat counternya sudah mencapai 10. Nah, dia akan standby di kuning. Jadi, untuk merestartnya kita tekan tombol stop. Ketika dimulai lagi, dia akan memulai siklus lagi dari merah, kuning, hijau selama 10 kali. Udah. Gimana teman-teman? Ada masukan lagi? Cukup. Oke, cukup ya. Selesai kelompok 1. Cukup bagus. Ya, untuk kelompok 1 cukup bagus. Silakan untuk kelompok 2 melanjutkan. Karena waktu kita sudah mau hampir habis ini. Sekarang kita masuk ke forum diskusi ya. Jadi nanti silakan kalian untuk menanggapi kelompoknya satu sama lain ya. Jadi nanti kelompok 1 ditanggapi kelompok 2 dan sebaliknya kelompok 2 ya ditanggapi oleh kelompok 1. Baik, ada yang menanggapi presentasi kelompok 1? Silakan kelompok 2 untuk menanggapi. Silakan. Kalau dari kelompok 1 sudah cukup jelas, Pak. Oke, ya Hari, Hanya silakan. perbedaan. Ya, Pak. Kalau dari kelompok 1 sudah cukup jelas. Hanya perbedaan di tim dan tim H atau high timer Ya. masih belum ada. Bagaimana kelompok 1 bisa dijelaskan? Oke, tadi ada dari Haris nih tentang perbedaan tim dan tim H atau high timer. Itu katanya masih belum ada. Bagaimana untuk kelompok 1 bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan untuk kelompok 1? Saya pengen jelasin, Pak. Ya, silakan Lutfi. Oke, gini Riz, buat perbandingan dari berbedanya dari tim sama tim H, itu untuk tim perbandingan timernya 0,1. Buat yang time H, perbandingannya 0,01. Maksudnya gimana dari 0,1 sama 0,01? Jadi misalnya di timer kita masukin 50. Nah, kalau kita pakai tim doang, jadinya waktu yang terjadi cuma 5 detik. Nah, untuk yang kalau kita timernya di program pakai tim H, jadinya nolnya waktunya jadi real waktunya 0,5. Jadinya perbandingan waktunya 50 dikali perbandingannya itu dari kalau pakai tim timer 0,1, kalau pakai time H dikalikan 0,01 gitu, Riz. Ngerti nggak? Ya, bagaimana Haris? Sudah jelas? Ya, Pak, cukup, Pak. Cukup, Pak. Jelas. Jelas. Oke, tadi dari tanggapan dari kelompok 2, kelompok 1. Sekarang sebaliknya ya. Kelompok cukup jelas ya. Oke, itu tadi disini kalian. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah presentasi dan sudah saling menanggapi ya. Ini untuk alfa nilainya untuk aktifan dan pendapat ya. Ini saya beri nilai 85 ya. Untuk Angga juga 85. Lalu Fadel karena dia presentasinya bagus, Fadel saya beri nilai 90. Andrian 85 dan Lutfi juga 85. Kelompok 1 ya. Jadi masing kelompok itu orangnya beda-beda nilainya. Itu tergantung keaktifannya juga masing-masing. Untuk kelompok 2 itu ada Haris, Esa, Rivaldi, Agus dan Hirkal. Untuk Haris kan tadi penyaji itu nilainya 95. Ya, 90 maaf. 90. Untuk Esa 85, Rivaldi 85, Agus 80 dan Hirkal 85. Jadi itu nilai kalian. Ya, cukup bagus dan sudah bisa membuat rangkaian. Silakan menyimpulkan. Saya aja, Pak. Silakan Haris menyimpulkan. Ya, Pak. Jadi kesimpulannya dari tadi itu kan ada timer dan counter ya. Kalau timer itu adalah sebuah perintah penghitungan waktu sehingga dengan adanya perintah timer tersebut kita dapat menunda waktu, membatasi durasi atau memberi jeda durasi suatu proses. Terus fungsi dari counter itu yaitu untuk menghitung suatu kejadian tertentu. Penerapan counter pada kehidupan sehari-hari misalnya pada tasbih digital,
Sedangkan penerapan counter dalam dunia industri itu adalah pada perhitungan pengepakan barang timer. Terus ada aplikasinya juga. Jadi kalau aplikasi dari timer itu lampu lalu lintas dan motor listrik otomatis. Kalau yang counter mesin sortir barang dan mesin packing, Pak. Sudah, Pak. Oke, cukup bagus simpulan yang diberikan oleh Haris, yaitu simpulan tadi ya, yang pelajaran kita dari awal sampai dengan tadi presentasi itu sudah simpulan Haris ya. Jadi fungsi dari timer apa, counter apa, itu tadi ya. Semoga kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut lagi nanti ya di luar jam pelajaran, mungkin bisa menyitakan sesuatu ya. Oke, sedikit penguatan dari saya dan akhir dari saya, ini saya tampilkan sedikit ya. Terdapat pada lampu lalu lintas atau juga motor listrik otomatis. Jadi motor listrik ini juga biasanya menggunakan atau mengaplikasikan dari penggunaan timer ya. Supaya apa? Supaya dia nggak berjalan terus setiap hari atau berjalan terus setiap waktu. Jadi ada timer, ada waktu-waktu tentunya dia untuk jalan atau enggak mati, seperti itu. Dan berikutnya aplikasi penggunaan counter. Jadi ini tadi nih ada mesin sortir barang dan yang kedua adalah mesin packing. Jadi itu ya. Jadi itu materi yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya. Udah cukup bagus semuanya untuk dua kelompok, dari kelompok pertama kelompok kedua, dan terakhir akan saya akhiri dengan sedikit video ya. Mungkin nggak lama waktunya ya, mungkin sekitar 2 atau 3 menit ya. Sudah tampil semuanya videonya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Sebentar. Pak. Dari internal bit, pakai internal bit 200.00. Internal bit itu yaitu output Ya, ini LC penggunaan tidak ada dalam hardware-nya. di sini saya memberi penguatan untuk pembuatan timer ya. Lalu kita buat kontak dari bit 200.00. Saya cepetin dikit nih. Kontak dari Nah, ini untuk pembuatan timernya di sini. Di sini 5 detik waktunya ya. Nah, ini cek di snare-nya. Kita lihat. Nah, Ini diputus, lalu tidak ada arus yang mengalir melalui bit dan tidak ada instruksi untuk menyalakan timer. Lalu kontak timer kembali ke 0 dan si lampu akan mati kembali. Oke, sekarang kembali. Nah, di sini ada sinyal terus menerus. Bila tidak ada sinyal dalam timer ini, nah ini simulasinya nih. Mau lihat tugas di LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik ya. Di situ ada tentang timer dan counter. Ada soal esai 10 soal. Kamu bisa kerjakan soal esai tersebut ya. Tulis di buku tulis, kemudian kamu foto dan kirim ke Google Classroom. Seperti itu. Ya, cukup ya. Kita akhiri pertemuan ini dan kita lanjut pertemuan berikutnya minggu depan. Oke, silakan ketua kelas untuk dipimpin doa untuk diakhiri. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih semuanya. Semoga tetap sehat dan jaga kesehatan. Jangan sampai kalian sakit karena ujian akan semakin dekat. Seperti itu. Ujian sekolah ya maksudnya ya, bukan ujian kehidupan di sekolah. Oke, kurang lebih
Maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pamit. Ya, terima Terima kasih kasih, Pak. Pak, kasih Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih Pak. Ya, ini classroom dari siswa. Di sini sudah saya beri tugas, ada bahan ajar dan LKPD di sini. Jadi bahan ajar ini adalah rangkuman dari pelajaran atau materi ajar dari PLC yang sudah saya buat, sudah saya lampirkan di sini. Bisa kita lihat. Ya, ini bahan ajarnya tentang program timer dan counter. Jadi sebelum siswa melakukan daring, ini sudah saya beri bahan ajar ini. Ya, ada bahan ajar dan juga ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini sudah ada semua. Dan di mana juga ada soal, 5 soal, ya, soal evaluasi. Dan ini tugasnya sudah saya beri juga di sini, ya, timer dan counter. Di sini sudah saya beri. Ada 9 siswa yang mengerjakan dan sudah saya nilai semua. Nah, ini hasil siswa. Jadi nilainya ada yang dapat 85, 80, 100, 95, 90, dan terakhir ini 95. Dan masing-masing nilai ini sudah ada komentarnya. Jadi kenapa dia dapat 90 tuh ada jelas semua di situ poin-poinnya. Contoh misalkan di sini ada si Ahmad Haris. Dia mendapat nilai 100. Kita lihat di sini. Nah, di sini saya beri komentar semua jawaban tepat sesuai materi yang diajarkan. Jadi si Haris ini dia menjawab soal semuanya tepat sesuai yang diajarkan. Dan satu poin soal itu maksimal 20. Dan si Haris ini setiap poin soalnya dapat nilai maksimal. Maka dia dapat nilai total 100. Seperti itu. Sama contoh lagi, misalkan nih paling rendah si Agus Suryanto mendapat poin 80 ya. Ini jawaban nomor 1 dan 2 mendekati kajian teori, nilai dan poinnya 15. Jadi masing-masing jawaban 1 dan 2 ini 15-15. Lalu jawaban nomor 5, jawaban tidak terlalu jelas sehingga dapat nilai poinnya 10. Dan jawaban nomor 3 dan 4 sudah tepat, nilai poin total adalah 80. Maka dia dapat nilai poin total 80. Nah, ini saya buka. Nah, ini jawabannya si Agus seperti ini. Ini jawaban si Agus. Jadi tadi nomor 1 dan 2 ini kurang tepat. Ya, maka dia poinnya 15-15. Ya, dan untuk yang 3 dan 4 itu sudah tepat. Ya, ini poin nomor 3 dan 4 sudah tepat dan poinnya 20-20. Kalau nomor 5 ini kurang jelas jawabannya karena dia belum sampai terakhir untuk membuat program, maka poinnya adalah 10 dan total poin dapat nilai 80 untuk si Agus. Seperti itu. Lalu ada yang dapat nilai 95, ini bisa kita lihat. Nah, ini 95, jadi nomor 2 mendapat poin 15. Jadi nomor 2 ini kurang maksimal ya. Karena kurang sesuai dengan kajian teori, maka dapat 15. Dan untuk nomor 1, 3, 4 dan 5 sudah maksimal dan dapat poinnya masing-masing 20. Jadi 20 kali 4 80. Tambah 15 jadi poinnya 95 seperti itu. Dan ini ya, ini LKPD yang saya beri ke siswa ya, sudah ada juga di lampiran LKPD yang saya lampirkan di UKIN uji kinerja. Dan ini bahan ajarnya yang saya beri ke siswa. Dan ini terakhir adalah instrumen penilaiannya. Jadi ini ada kisi-kisinya sudah ada ya, lalu indikator soal IPK-nya ini sudah ada di sini. Dan ini juga di bawah juga ada poin-poinnya. Ini ada soal dan jawaban. Nah, di paling bawah ini ada rubrik penilaiannya. Jadi ada skornya, skor 20, 15, 10, 5 sampai dengan 0. Ya, maksimal 20. Dan jumlah skor ini adalah jumlah skor yang diperoleh. Jadi kalau misalkan nomor 1 ini benar ya, sesuai dengan jawaban yang diinginkan, poinnya 20. Jadi masing-masing nomor ini, masing-masing soal poin maksimal 20. 20 kali 5 jadi poin totalnya adalah 100. Seperti itu.